Kalian mungkin pernah ngalamin momen dimana kalian menyesal karena sudah terlalu banyak bercerita ke orang lain. Mungkin awalnya kalian ngerasa lega bisa berbagi, tapi akhirnya malah menimbulkan masalah baru. Entah itu dari komentar yang gak diinginkan, omongan yang menyebar kemana-mana, atau bahkan membuat hubungan kalian dengan orang lain jadi gak nyaman. Kita hidup di zaman dimana semuanya serba terbuka. Rasanya ada dorongan kuat untuk terus membagikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Mulai dari hal kecil seperti apa yang kita makan hari ini, sampai hal besar seperti rencana masa depan atau masalah pribadi. Media sosial bikin kita ngerasa bahwa semua orang harus tahu apa yang sedang kita alami. Tapi, pernah nggak sih kalian berpikir sebenarnya nggak semua hal dalam hidup ini perlu dibagikan? Bahkan, ada beberapa hal yang harus kita rahasiakan. Justru bisa membuat hidup kita lebih damai dan terjaga. Kenapa bisa begitu? Karena dengan menjaga beberapa hal untuk diri sendiri, kita sebenarnya sedang melindungi diri kita dari potensi masalah, baik itu yang datang dari luar maupun yang bisa kita ciptakan sendiri tanpa sadar. Ada juga sisi lain di mana kita belajar untuk lebih menghargai privasi dan menjaga batasan dalam kehidupan sosial kita. Nah, di video kali ini, gue akan membahas 10 hal yang sebaiknya kalian rahasiakan dari orang lain. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu rencana masa depan. Rencana masa depan adalah cerminan dari impian dan harapan yang kita miliki dalam hidup. Setiap orang pasti memiliki tujuan besar yang ingin dicapai, entah itu dalam karir, bisnis, atau kehidupan pribadi. Ketika kamu merancang rencana besar, perasaan antusias dan semangat biasanya sangat kuat. Kalian mungkin merasa terdorong untuk segera berbagi rencana tersebut dengan orang lain karena ingin mendapatkan dukungan atau hanya sekedar berbagi kebahagiaan. Namun, perlu diingat bahwa rencana yang masih dalam tahap awal atau belum sepenuhnya matang bisa sangat rentan terhadap pengaruh luar. Ketika kamu membagikannya terlalu dini, ada kemungkinan orang lain, meskipun tanpa niat buruk, memberikan komentar yang bisa merusak semangatmu. Mereka mungkin saja tidak melihat potensi dari rencanamu atau memberikan saran yang kurang tepat, yang akhirnya bisa membuatmu ragu atau kehilangan fokus. Oleh karena itu, penting untuk menjaga rencana besar ini sampai kalian benar-benar yakin dan siap untuk mewujudkannya. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu masalah keuangan. Keuangan adalah aspek kehidupan yang sangat pribadi dan seringkali sensitif untuk dibicarakan. Setiap orang pasti mengalami pasang surut dalam hal keuangan, dan terkadang kita merasa butuh bantuan atau saran dari orang lain. Namun, mengungkapkan masalah keuangan kepada orang yang tidak terlalu dekat atau yang tidak memahami situasi sepenuhnya, itu bisa sangat beresiko. Orang lain mungkin akan melihat masalahmu dari sudut pandang mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini bisa menimbulkan perasaan iri atau bahkan menambah beban pikiran karena mendapatkan saran yang tidak relevan. Jika kalian benar-benar butuh bantuan atau nasihat, sebaiknya kalian berbicara dengan orang yang memiliki keahlian di bidang keuangan, atau dengan orang-orang yang benar-benar bisa kamu percaya seperti pasangan atau keluarga dekat. Dengan demikian, kalian bisa mendapatkan solusi yang tepat tanpa membuka diri terhadap resiko yang tidak perlu. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu masalah keluarga. Masalah dalam keluarga seringkali merupakan hal yang sangat sensitif dan kompleks. Setiap keluarga pasti memiliki cara tersendiri dalam mengatasi masalah, dan tidak semua orang luar bisa memahami situasi tersebut dengan benar. Membagikan masalah keluarga kepada orang luar bisa membuka pintu bagi kesalahpahaman atau bahkan menambah tekanan emosional yang sudah ada. Orang lain mungkin mencoba memberikan saran berdasarkan pengalaman mereka sendiri, yang belum tentu cocok dengan situasi keluargamu. Ini bisa memperburuk keadaan atau bahkan menyebabkan konflik yang lebih besar. Sebagai gantinya, cobalah untuk menyelesaikan masalah dalam lingkup keluarga terlebih dahulu. Berbicara secara terbuka dan cari solusi bersama dengan anggota keluarga lain bisa menjadikan langkah awal yang baik. Jika memang perlu mendapatkan pandangan dari luar, carilah orang yang benar-benar netral dan memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika keluarga. Dengan begitu, kalian bisa mendapatkan bantuan yang diperlukan tanpa membuka terlalu banyak informasi pribadi kepada orang yang mungkin tidak sepenuhnya memahami situasimu. Oke, kita akan lanjut yang keempat, yaitu kehidupan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin ngerasa ingin berbagi cerita tentang pengalaman atau masalah pribadi dengan orang lain, baik itu tentang hubungan, emosi,
atau kebiasaan sehari-hari. Namun, terlalu terbuka tentang detail kehidupan pribadimu bisa menimbulkan persepsi yang salah dari orang lain. Mereka mungkin menganggapmu sebagai seseorang yang terlalu rentan atau malah memanfaatkan informasi yang kalian bagikan untuk menilai atau mengkritikmu. Ini bisa berdampak negatif pada cara mereka memperlakukanmu di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memilih dengan bijak siapa yang akan kalian ajak berbicara cerita pribadi. Lebih baik bercerita kepada orang yang benar-benar peduli yang bisa memahami dan mendukungmu, daripada kepada orang yang ingin tahu tanpa kepedulian yang tulus. Dengan begitu, kalian bisa menjaga keseimbangan antara terbuka dan tetap menjaga privasi. Oke, kita akan lanjut yang kelima, yaitu rahasia orang lain. Ketika seseorang mempercayakan rahasia kepada kita, itu berarti mereka telah memberikan kepercayaan penuh kepada kita. Menjaga rahasia orang lain adalah tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan baik. Membocorkan rahasia orang lain, meskipun tanpa niat buruk, bisa menghancurkan kepercayaan dan hubungan yang telah terjalin. Rahasia adalah sesuatu yang sangat pribadi dan memiliki makna yang mendalam bagi orang yang mempercayakannya. Ketika rahasia tersebut tersebar, itu bisa menyebabkan rasa malu, kecewa, atau bahkan konflik yang serius. Jika kalian merasa kesulitan untuk menjaga rahasia, cobalah untuk berpikir tentang dampak negatif yang bisa terjadi jika rahasia itu terbongkar, baik bagi orang yang mempercayakan rahasia tersebut maupun bagi hubungan kalian di masa depan. Ingatlah bahwa kepercayaan adalah fondasi dari hubungan yang sehat, dan sekali kepercayaan itu rusak, sangat sulit untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, jaga rahasia orang lain sebagaimana kamu ingin rahasiamu dijaga oleh orang lain. Ini adalah bagian penting dari menjaga kepercayaan dan hubungan baik dengan orang-orang di sekitarmu. Oke, kita akan lanjut yang keenam, yaitu perasaan negatif. Perasaan negatif seperti marah, cemburu, atau kecewa adalah bagian alami dari kehidupan dan sangat manusiawi untuk dirasakan. Namun, mengekspresikan perasaan ini secara berlebihan atau berbagi dengan orang yang tidak tepat bisa memperburuk keadaan. Ketika kalian ngerasa marah atau kecewa, dorongan untuk segera menceritakannya kepada orang lain seringkali sangat kuat. Namun, tanggapan dari orang lain mungkin tidak selalu sesuai dengan harapanmu. Mereka mungkin memberikan respon yang membuatmu merasa lebih buruk atau malah nambah beban emosional yang kalian rasakan. Penting untuk belajar mengelola emosi dengan cara yang sehat dan bijak. Cobalah untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum berbicara dengan orang lain. Menulis di jurnal, meditasi, atau berbicara dengan teman dekat yang kalian percayai bisa menjadi cara yang baik untuk menyalurkan emosi negatif tersebut. Dengan cara ini, kalian tidak hanya melindungi diri dari reaksi yang tidak diinginkan, tetapi juga memberikan dirimu ruang untuk berenung dan memahami perasaan yang sedang kalian alami. Ini akan membantumu dalam menghadapi situasi dengan lebih tenang dan rasional. Oke, kita akan lanjut yang ketujuh, yaitu kehidupan percintaan. Setiap hubungan pasti memiliki lika-liku dan tantangannya tersendiri, yang terkadang membuat kita ngerasa ingin berbagi cerita atau mencari saran dari orang lain. Namun, membagikan terlalu banyak detail tentang kehidupan percintaanmu, terutama masalah-masalah yang sedang kalian hadapi, bisa membuka pintu bagi campur tangan yang tidak diinginkan atau saran yang justru memperburuk situasi. Orang lain mungkin tidak sepenuhnya memahami konteks hubungan dan bisa memberikan masukan yang tidak tepat. Privasi dalam hubungan adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dan kedekatan dengan pasangan. Jika ada masalah, sebaiknya bicara langsung dengan pasanganmu untuk mencari solusi bersama. Oke, kita akan lanjut yang ke-8, yaitu kelemahan dan ketakutan. Setiap orang pasti memiliki kelemahan dan ketakutan, dan ini adalah hal yang sangat manusiawi. Kelemahan bisa berubah apa saja, seperti kurang percaya diri, takut gagal, atau perasaan cemas akan masa depan. Namun, mengungkapkan kelemahan atau ketakutan ini kepada orang yang tidak tepat bisa membuatmu terlihat rentan di mata mereka. Orang yang tidak sepenuhnya bisa dipercaya mungkin akan memanfaatkan informasi ini untuk keuntungan mereka sendiri, atau bahkan mencoba untuk menekanmu. Misalnya, jika kalian mengungkapkan ketakutanmu akan kegagalan kepada seseorang yang tidak memiliki niat baik, mereka bisa saja menggunakan informasi tersebut untuk membuatmu merasa lebih cemas atau ragu dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, penting untuk mengenali siapa saja yang benar-benar bisa kamu percayai.
Kalian bisa mencoba mengatasi kelemahan dan ketakutanmu sendiri terlebih dahulu, atau jika perlu, dengan bantuan profesional yang ahli dalam bidangnya. Dengan demikian, kalian bisa menjaga dirimu dari resiko yang tidak perlu sambil tetap bekerja untuk mengatasi kelemahan yang ada. Oke, kita akan lanjut yang ke-9, yaitu keberhasilan dan prestasi. Merayakan keberhasilan dan prestasi adalah hal yang sangat wajar dan bahkan penting untuk dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri. Namun, ada kalanya kita perlu berhati-hati dalam memilih cara dan kepada siapa kita berbagi kebahagiaan tersebut. Terlalu sering memamerkan prestasi atau keberhasilan kepada orang yang banyak bisa menimbulkan kecemburuan atau bahkan persaingan yang tidak sehat. Orang lain mungkin melihatmu sebagai seseorang yang suka pamer, atau mereka bisa merasa tidak nyaman jika merasa tertinggal jauh di belakangmu. Tentu saja, kalian berhak merayakan setiap pencapaianmu, tetapi penting untuk selektif dalam memilih siapa yang akan kalian beritahu tentang pencapaian tersebut. Terkadang, merayakan kemenangan secara pribadi atau bersama orang-orang terdekat yang benar-benar peduli bisa memberikan rasa puas yang lebih mendalam. Kalian juga bisa mempertimbangkan untuk merayakan dengan cara yang sederhana dan bermakna, tanpa perlu menonjolkan diri secara berlebihan. Dengan begitu, kalian tetap bisa menikmati kebahagiaan dari keberhasilanmu tanpa menimbulkan perasaan negatif di antara orang-orang di sekitarmu. Oke, kita akan lanjut yang terakhir, yaitu aksi kebaikan atau amal. Melakukan kebaikan atau beramal adalah tindakan yang sangat mulia dan seharusnya dilakukan dengan niat yang tulus. Terkadang, kita ngerasa bangga dengan kebaikan yang kita lakukan dan ingin membagikannya kepada orang lain, baik untuk mendapatkan pengakuan atau untuk menginspirasi orang lain. Namun, ada kebijaksanaan dalam melakukan kebaikan dengan cara yang tenang dan tanpa banyak sorotan. Ketika kalian terlalu sering membagikan kebaikan atau amal yang telah kalian lakukan, orang lain mungkin melihatnya sebagai ajang pamer atau meragukan ketulusanmu. Ini bisa mengurangi nilai kebaikan itu sendiri dan bahkan bisa membuatmu terlihat kurang rendah hati. Oleh karena itu, lakukan kebaikan dengan ikhlas dan tanpa perlu diumbar ke semua orang. Biarkan tindakan baikmu menjadi sesuatu yang murni, dilakukan karena dorongan hati yang tulus, bukan demi mendapatkan pujian atau pengakuan. Jika kalian ingin berbagi inspirasi dari tindakan baikmu, lakukan dengan cara yang rendah hati dan hindari kesan menyombongkan diri. Dengan begitu, kalian tidak hanya melakukan kebaikan, tetapi juga menjaga integritas dan ketulusan dalam setiap tindakanmu. Nah, teman-teman, itulah 10 hal yang sebaiknya harus diumbar ke orang lain. Menjaga beberapa hal untuk diri sendiri bukan berarti kita jadi orang yang tertutup atau nggak percaya sama orang lain. Ini adalah tentang menjaga keseimbangan, privasi, dan kesehatan mental kita. Dengan tahu kapan harus berbagi dan kapan harus menyimpan, kita bisa hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Ingat, nggak semua orang punya niat yang baik dan nggak semua informasi perlu diketahui oleh dunia. Dengan menjaga beberapa hal dalam hidup kita tetap pribadi, kita juga menjaga kedamaian dan keamanan diri kita sendiri. Setelah menonton video ini, semoga kalian bisa lebih bijak dalam memilih apa yang ingin kalian bagikan dan apa yang lebih baik untuk disimpan untuk diri sendiri. Ingat, rahasia adalah bagian dari diri kita yang perlu dijaga dengan baik. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.